Pulau Dewata selalu mempesona, di mana matahari, pasir, laut, dan pegunungan saling berpadu dalam harmoni yang sempurna. Pesona budaya, kecantikan alam serta keramahannya memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Bali kembali mengukir sejarah, menjadi lokasi ajang bergengsi World Water Forum ke-10. Korps Bayangkara berkomitmen berikan pengamanan optimal. Bali aman, citra Indonesia mendunia. itu personil Mabes Polri, 2.508 itu personil dari Polda Bali, dan juga melibatkan BKO dari Polda Jatim 300 personil, dan Polda NTB, tetangga kita 300 personil. Selain itu, dalam operasi kali ini juga turut melibatkan dan berkoordinasi dengan Satgas Pengamanan Wilayah TNI dan stakeholder terkait lainnya. World Water Forum ke-10 rencananya akan dihadiri kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Pemerintah Provinsi Bali pun secara teknis telah mempersiapkan acara penyambutan delegasi, mulai di pintu kedatangan, persiapan di venue utama, hingga side event, sampai kepulangan para delegasi. Bukan hanya lokasi utama pertemuan, pemerintah Provinsi Bali juga memastikan kesiapan destinasi wisata yang akan dikunjungi para delegasi dan peserta. Berkaitan dengan WWF ini, World Water Forum ini, kami juga melakukan cek kesiapan mulai dari
Dari pintu masuk bandara, Polri telah menyiapkan dan memastikan proses pengamanan berjalan sesuai prosedur. Sterilisasi bandara akan dilakukan setiap hari oleh 2 tim aksi khusus Jibom Brimob dan K9 Polri. Unit penjinak bom Korps Brimob bersama unit Satwa K9 Korps Sabara melakukan sterilisasi untuk mengantisipasi setiap ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan delegasi dan peserta. Unit Satwa K9 menyisir beberapa titik seperti di gedung VIP 1, VIP 2, Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional, serta Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Domestik. Dalam pengamanan, Polri juga didukung teknologi canggih, yaitu Command Center Polda Bali. Namun perlu saya sampaikan juga, Polda Bali itu punya 2 posko Command Center ya, yang ada di Polda Bali sendiri dan yang ada di BNDCC 1. Di situ sentralnya dan terkoneksi dengan yang ada di Polda Bali. Command Center ini sudah digunakan beberapa kali oleh Polda Bali untuk membantu dalam operasional pengamanan KTT internasional. Demikian juga dengan informasi cuaca, BMKG, pasang surut air laut, maupun gelombang, gitu lengkap alatnya di sana. Inaris dengan BNPB di sana untuk menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dan risiko bencana itu terdata di sana. Sementara dalam strategi pengamanan, Polri menggunakan pola klasterisasi wilayah. Pada pengamanan World Water Forum ke-10 nanti, Polri membagi wilayah yang menjadi lokasi pengamanan menjadi 5 klaster. Ya, dalam pola pengamanan sendiri itu kita bagi beberapa klaster. Jadi ada 5 klaster. Yang pertama ada klaster Nusa Dua Utara, itu membawai beberapa venue yang ada kegiatan di Nusa Dua sendiri. Kemudian ada klaster Nusa Dua Selatan. Nah, ini juga terkait dengan beberapa hotel yang akan digunakan untuk tamu negara tersebut. Itu juga menjadikan klaster kami. Kemudian yang ketiga itu klaster Jimbaran. Jimbaran ini juga kita prioritaskan terkait dengan rute yang nantinya akan dilalui, kemudian beberapa hotel yang akan ditempatin oleh beberapa tamu negara yang akan menjadi peserta dalam kegiatan WWF itu sendiri. Kemudian yang keempat itu klaster Kute. Klaster Kute itu meliputi yaitu bandara, kemudian tol, itu juga harus kita amankan di situ. Terus kemudian beberapa rute yang akan dilalui, mulai dari bandara menuju ke venue, menuju ke hotel penginapan, kemudian termasuk beberapa hotel yang berada di kawasan Kute. Itu juga menjadi prioritas kami. Kemudian yang kelima itu klaster Sanur. Klaster Sanur ini menjadi prioritas kita juga karena rencananya bahwa kalau seandainya terjadi unjuk rasa, kita akan lokalisir di wilayah Renon. Di samping itu juga ada satu kegiatan SPOS yang akan dilaksanakan di wilayah Demeru Sanur. Itu juga perlu menjadikan perhatian kita untuk kita siapkan pengamanannya. Berbagai strategi pengamanan ini disiapkan Polri bersinergi bersama instansi dan stakeholder terkait demi menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Melalui Sandi Operasi Puri Agung 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen memberikan pengamanan yang optimal dan menyeluruh. Sistem komunikasi terpadu dan didukung teknologi Command Center Polda Bali. Polri siap sukseskan World Water Forum ke-10. Selamat datang di Bali, Indonesia. Water for Self-Prosperity. Melalui Operasi Puri Agung 2024, Polri berkomitmen memberikan pengamanan optimal dan menyeluruh pada perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. Water for Shared Prosperity. Salam presisi.
Water Forum ke-10 akan sangat berbeda dengan konferensi internasional yang pernah diselenggarakan di Bali. Dalam World Water Forum ke-10 nanti, jumlah kepala negara yang hadir akan lebih banyak dan mengundang seluruh menterinya. Sehingga pengamanan di titik-titik krusial akan dilakukan lebih intensif. Pengamanan dilakukan sejak kedatangan para delegasi di bandara. Anggota kepolisian memastikan tidak ada gangguan terhadap delegasi maupun peserta. Selanjutnya, pengamanan juga dilakukan di setiap jalur yang akan dilalui para delegasi. Guna mengantisipasi setiap potensi ancaman dan gangguan, unit PJR Ditlantas melakukan pengawalan hingga ke hotel maupun lokasi tempat berlangsungnya konvensi. Para delegasi dan peserta juga akan melalui jalur tol Bali Mandara, sehingga pengamanan di jalur ini pun mencari perhatian. Jalan tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km ini merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut, menghubungkan 3 area penting, yaitu Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital, Ditpam Opvit, juga memastikan keamanan dan keselamatan para delegasi dan peserta. Penjagaan dan sterilisasi dilakukan di hotel-hotel tempat menginap tamu, termasuk tamu VVIP dan VIP. Pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali mengedepankan pola cegah tangkal melalui kegiatan preemptif, preventif, serta pemanfaatan peralatan teknologi informasi yang dimiliki Polda Bali. Kegiatan preemptif terdiri dari kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kegiatan intelijen berupa kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui upaya-upaya pemetaan potensi ancaman yang ada, gangguan, serta penggalangan dengan semua elemen masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Selain itu, dilaksanakan juga kerjasama dan tukar informasi dengan komunitas intelijen yang ada di Bali, baik itu dari TNI, BIN, Kesbang Pol, dari Pemprov itu, dan lupa juga satu Densus 88 Satgaswil daerah Bali. Untuk kegiatan pembinaan masyarakat dengan mengedepankan pemberdayaan elemen kearifan lokal di Bali. Tidak hanya berfokus di darat, pengamanan juga diintensifkan di area perairan agar tetap kondusif. Polisi perairan melakukan kegiatan patroli guna menjaga kawasan perairan di wilayah Pulau Bali bebas dari kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga dapat mengganggu jalannya pelaksanaan World Water Forum ke-10. Mendukung keamanan jalannya konvensi, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melakukan pengawasan pengamanan di garis pantai Bali. Dengan menggunakan All Terrain Vehicle atau ATV, Direktorat Polisi Air dan Udara, Ditpol Airut, personel menyisir kawasan pantai untuk menjaga keamanan di sepanjang pesisir pantai. Patroli personel kepolisian menggunakan ATV bukan hanya diperuntukkan bagi delegasi dan peserta, tetapi juga demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan pantai. Selain penjagaan dan pengawasan manual oleh anggota kepolisian, Polri juga memanfaatkan pengawasan melalui CCTV yang tersebar di Bali. Command Center juga dapat mengantisipasi gangguan kebencanaan. Sistem Command Center yang terhubung dengan BMKG dapat mengetahui dan mendeteksi peringatan dini cuaca dan gempa, serta kondisi perairan di wilayah Provinsi Bali. Kemudian yang berikutnya juga dilengkapi dengan beberapa fitur kebencanaan. Di situ kita bisa melihat bagaimana pasang surut, kemudian bagaimana cuaca, kemudian terkait dengan angin dan sebagainya. Itu juga bisa kita monitor, termasuk ada inavis yang kita berikan di command center kita, sehingga kita bisa melihat kalau seandainya terjadi bencana, itu ada notifikasi yang masuk di dalam command center kita. Sehingga apabila ada notifikasi terkait pemberitahuan bencana, kita bisa sampaikan kepada jajaran personel yang akan melaksanakan pengamanan di lapangan.
Kemudian di berikutnya juga ada terkait dengan pemantauan titik api. Pemantauan titik api itu gunanya untuk memberikan informasi ke lapangan seandainya ada titik api. Kemudian juga bisa melihat bagaimana sih sebetulnya cuaca di udara ini. Situasi udaranya seperti apa, itu juga kita dilengkapi itu. Yang juga menjadi antisipasi, yaitu adanya ancaman teror saat berlangsungnya konferensi. Polri pun siap dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi ancaman terorisme, termasuk serangan cyber. 91 Command Center kita ini memiliki 2.000 lebih titik CCTV untuk pemantauan, di mana diantaranya terdapat sudah tadi 137 unit CCTV untuk analitik yang memiliki kemampuan lisensi plate recognition tadi untuk mendeteksi plat nomor kendaraan yang terintegrasi langsung tadi dengan Korlantas Polri. Dan yang kedua face recognition dan deteksi identifikasi wajah yang terintegrasi dengan database daripada Dukcapil, mesin aplis tadi dari Baris-Krim Polri, meliputi red notice warga negara asing maupun warga negara Indonesia, data teroris dan residivis. Untuk fitur CCTV analitik ini yang akan memfilter orang-orang di pintu masuk dan keluar Bali, sehingga apabila ditemukan ada warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar red notice, DPO, terorisme, dan residivis, maka akan diketahui dan segera akan diambil langkah-langkah tindak lanjut. Sementara itu, untuk mengantisipasi serangan cyber, Polri akan melibatkan Direktorat Cyber Baris-Krim Polri yang bekerja sama dengan BSSN, Badan Sandi dan Cyber Nasional, untuk mengantisipasi terjadinya serangan cyber selama kegiatan World Water Forum berlangsung. Untuk wilayah yang tidak terpantau CCTV, Polri menggunakan teknologi body-worn camera, kamera pengawas di tubuh anggota yang bertugas di lapangan. Kamera tersebut akan terkoneksi dengan command center. Ada 1.000 body-worn kamera yang siap digunakan saat event World Water Forum ke-10 nanti. Selain sebagai kamera memantau situasi di lapangan, body-worn juga berfungsi sebagai alat pengirim SOS atau kondisi darurat dari anggota yang berjaga. Alarm akan berbunyi di command center, serta kamera tersebut secara otomatis mengirim koordinat petugas yang menekan tombol darurat. Kamera juga dilengkapi fitur inframerah yang berguna merekam kondisi lapangan saat malam hari. Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Melalui Sandi Operasi Puri Agung 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen memberikan pengamanan yang optimal dan menyeluruh. Sistem komunikasi terpadu dan didukung teknologi Command Center Polda Bali. Polri siap sukseskan World Water Forum ke-10. Selamat datang di Bali, Indonesia. Water for Self Prosperity. Melalui Operasi Puri Agung 2024, Polri berkomitmen memberikan pengamanan optimal dan menyeluruh pada perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. Water for Shared Prosperity. Salam presisi.
Nah, dalam kegiatan WWF itu ada 5 lokasi yang sudah ditentukan terkait dengan field trip ini. Itu di akhir kegiatan biasanya. Setelah closing ceremony, itu baru dilakukan field trip. Nah, kalau kita rapat terakhir kemarin dengan Menko Marves, itu yang pertama adalah field trip itu di Danau Batur, di Kintamani. Kemudian di Museum Subak, Tabanan. Kemudian di Jatiluwih, Tabanan. Yang berikutnya itu ada rice field di Ubud. Dan yang terakhir Art Center yang ada di Denpasar. Jadi kalau kegiatan di luar kita tidak mungkin melakukan sterilisasi. Karena kegiatan itu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan masyarakat. Paling tidak kita sebelumnya akan mengosongkan dulu tempat. Atau mulai sekarang ini sudah memberikan himbauan. Dan pasti di sana juga akan dibantu tadi yang ditanyakan terkait dengan pecalang. Jadi masyarakat di sana juga akan melibatkan banjar di sana, lokasi itu juga akan melibatkan pecalang untuk membantu keamanan di sana. Bali bukan hanya keindahan alam, namun juga kekuatan budaya. Keberagaman budaya yang terus dijaga menjadi keunikan dan kekayaan tersendiri. Dalam setiap pengamanan yang dilakukan guna membangun sinergitas demi mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, Polri selalu melibatkan masyarakat adat Bali. Begitu pula dalam pengamanan World Water Forum ke-10 nanti. Polda Bali melibatkan pecalang khususnya dalam pengamanan dan pengaturan kegiatan masyarakat adat yang beririsan tentunya dengan kegiatan WWF. Pelibatan pecalang dalam kegiatan pengamanan yang kami laksanakan sudah berjalan sejak dulu dan terbukti memang dapat mendukung kesuksesan dalam pengamanan yang telah kami laksanakan sebelumnya. Untuk itu harus kita akui kolaborasi antara Polri dan si Pandu Beradat ini khususnya pecalang ini menjadi kekuatan tersendiri bagi sistem keamanan di Bali karena masyarakat ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap keamanan namun tetap di bawah kendali dan koordinasi dari kepolisian, tentunya Polda Bali. Sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat atau si Pandu Beradat merupakan sistem pengamanan lingkungan terpadu yang berkolaborasi dan bersinergi antara Polri, TNI, Pemda, desa dinas, desa adat, dan swasta. Komponen si Pandu Beradat di tingkat desa memiliki unsur pecalang, linmas, dan babin Kamtipmas. Kalau terkait dengan penempatan atau pemetaan pecalang dalam membantu kita sesuaikan karena kita lihat dulu event itu di mana dilaksanakan. Kalau seperti di GWK berarti banjar yang ada di GWK itulah pecalang-pecalang di situ yang akan membantu pengamanan kita. Kalau pelaksanaan itu event atau venue itu di Nusa Dua, pecalang yang ada di Banjar Nusa Dua itulah yang akan melaksanakan pengamanan di wilayah sana. Kemudian penempatannya mereka kita taruh di ring 3. Karena tentunya mereka akan membantu bagaimana mengatur lalu lintas, kemudian bagaimana mengatur parkir, bagaimana menjaga masyarakat yang masuk seandainya memang itu dilarang, tidak boleh masuk ke sana, ada tanda-tanda seperti apa, itu dari pecalang yang akan membackup kita. Kerjasama Polri dengan masyarakat adat diakui sangat efektif dalam terciptanya keamanan dan situasi kondusif di lingkungan masyarakat, serta dalam rangka membantu pengamanan event seperti World Water Forum ke-10 mendatang.
Kedua adalah pada saat yang sama sekaligus juga adalah promosi. Pariwisata kan membutuhkan promosi. Jadi kalau event ini berlangsung aman, lancar, dan sukses, maka ini juga adalah promosi kepada dunia internasional. Ayo kita laksanakan event di Bali. Dijamin pasti sukses, aman, dan lancar. Sehingga kita ya dalam tanda petik tidak mengeluarkan biaya promosi. Cukup memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Kunci sukses keberhasilan terselenggaranya World Water Forum ke-10 di Bali tentu saja suasana yang aman dan kondusif. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga oleh Bapak Kapolri, Polri dalam hal ini Polda Bali tentu berkomitmen dalam mendukung seluruh program pemerintah